Perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat di berbagai negara, harga-harga semakin meningkat, bahan pokok semakin meningkat, BBM semakin meningkat, ya, inflasi pun semakin meningkat. Artinya nilai uang yang kita miliki itu semakin lama semakin kecil dan kemampuan untuk daya beli masyarakat itu pun semakin menurun. Nah, inilah salah satu atau beberapa indikator yang bisa kita lihat dari semakin memburuknya perekonomian dunia. Termasuk di Indonesia, kita melihat harga rupiah semakin tertekan terhadap dolar, ya, yang menyebabkan bahan-bahan pokok semakin meningkat, terutama bahan pokok yang diimpor langsung dari luar negeri seperti kedelai, ya, harga BBM juga semakin meningkat, harga pesawat terbang, tiket pesawat juga semakin lama semakin meningkat dan semakin tidak terjangkau terutama oleh kelas menengah ke bawah. Nah, inilah berbagai kondisi yang bisa kita lihat. Bukan hanya di Indonesia sebagai negara berkembang yang perekonomiannya pun yang masih sangat rentan. Bahkan di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika kita lihat, ya, bahwa rakyat Amerika saat ini kita melihat bahwa semakin lama semakin tertekan ekonominya melihat harga-harga yang semakin meningkat, harga BBM yang semakin meningkat, ya. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa perekonomian dunia ini sangat terpuruk. Perang di Timur Tengah yang tidak kunjung selesai, bahkan tidak tahu titik terangnya kapan akan selesai. Ya, perang Iran misalnya yang sampai saat ini sangat memukul perekonomian dunia. Selat Hormuz masih diblokade, Amerika pun masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, ya, dengan tujuan menekan perekonomian Iran. Tetapi imbasnya justru, ya, meluas ke berbagai negara yang memprihatinkan, ya, negara-negara yang selama ini sangat sulit untuk meningkatkan performa perekonomiannya, termasuk Indonesia, negara-negara berkembang lainnya di Afrika bahkan kita melihat, ya, banyak sekali wabah-wabah, kelaparan, kekurangan makanan, krisis pangan. Ini juga yang sangat membuat, ya, menekan kondisi perekonomian dari negara-negara berkembang tersebut. Nah, inilah kondisi yang kita lihat saat ini sangat memprihatinkan, terutama akibat perang yang tidak kunjung selesai. Ya, minyak diblokade, ya, kemudian juga dampaknya meluas, ya, dengan blokade minyak, suplai minyak yang sangat dibutuhkan itu untuk energi di berbagai negara itu semakin lama semakin terbatas. Bahkan di negara-negara seperti Filipina, Thailand itu mengalami krisis BBM, bahkan pemerintahnya sampai membatasi pom bensin di sana untuk disuplai oleh BBM tersebut. Bahkan pemerintah Filipina juga membatasi jam kerja di perusahaan dipotong untuk menghemat BBM. Nah, inilah kondisi yang saat ini kita hadapi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita melihat saat ini di Indonesia pun, ya, pemerintah kita lihat sudah mulai grogi, sudah mulai khawatir dengan perekonomian yang sudah menekan, inflasi semakin meningkat. Kemudian juga kita lihat, ya, ekonomi real di sektor bawah juga semakin tertekan. PKL, UMKM kecil seperti warteg, pedagang kaki lima itu pusing tujuh keliling untuk menentukan harga jualannya. Ya, kalau dinaikkan pembeli tentu akan keberatan, jika dinaikkan mungkin akan omsetnya berkurang. Nah, inilah kondisi real yang kita hadapi saat ini. Nah, bagaimana solusinya pemerintah saat ini? Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi yang telah dirilis oleh pemerintah Indonesia itu angkanya, ya, cukup meyakinkan, ya, sekitar 5,61 kalau tidak salah, ya, pertumbuhan ekonominya yang membuat bangga pemerintah, ya, terutama kontribusinya didapat dari pengeluaran pemerintah, ya, yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun kita lihat di sektor-sektor kecil, sektor-sektor real yang berada di bawah, nampaknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, tidak
membawa dampak yang cukup positif. Nah, inilah yang jadi warning terhadap pemerintah kita saat ini. Apa yang harus dilakukan pemerintahan Prabowo? Ya harus menghemat pengeluaran ya tentunya. Kita lihat di sini program MBG juga banyak sekali mengeluarkan pendapatan pemerintah yang sangat besar ya. Kemudian juga subsidi pemerintah terhadap BBM pun itu sangat besar sekali yang membebani tentu keuangan negara. Nah, tentu kita juga masih bersyukur pemerintah masih menahan dari peningkatan kenaikan BBM sehingga tidak ada peningkatan BBM, terutama BBM yang subsidi dan juga gas yang subsidi seperti gas 5 kilogram yang bisa juga cukup meringankan ya beban dari rakyat. Namun kita harus memberi catatan di sini bahwa pemerintah harus sangat berhati-hati. Pengeluaran pun harus selektif. MBG yang banyak dikritik oleh masyarakat Indonesia secara luas, pemerintah pun tidak boleh menutup mata. Nah, inilah ya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menghemat sedemikian rupa, kemudian juga pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang perjalanan dinas misalnya itu pun harus menjadi catatan ya, tidak boleh menjadi beban dari keuangan negara. Nah, inilah PR-PR dari pemerintah yang harus segera ya dicarikan solusi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat dengan nilai rupiah yang semakin tertekan ya, dolar semakin menguasai rupiah, menekan rupiah, dan dampaknya kita bisa melihat harga-harga semakin meningkat, inflasi semakin meningkat. Nah, beberapa waktu lalu ya, kemarin juga Bank Indonesia sudah melakukan satu tindakan, yaitu meningkatkan suku bunga acuan yang tujuannya tentu agar memperkuat nilai rupiah, dan terbukti ya telah memperkuat beberapa basis poin sehingga tidak semakin liar dari tekanan terhadap rupiah tersebut. Walaupun kita harus melihat ke depan bagaimana dampaknya ya, apakah ini akan semakin membaik atau tidak membaik. Ya, kita berharap akan ada perbaikan ya dari kebijakan dari Bank Indonesia tersebut. Nah, inilah beberapa kondisi yang cukup mengkhawatirkan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dan juga para jajarannya. Harus serius, karena jika rupiah semakin kacau ya, krisis ekonomi ya bisa membuat gejolak sosial dan tentu akan berdampak pada kestabilan pemerintah Prabowo sendiri yang akan sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Nah, inilah catatan yang mungkin kita sebagai rakyat kecil bisa melihat ya, dan cukup khawatir, dan pemerintah harus melihat dan bersatu ya untuk memecahkan masalah ini. Harus ada sense of crisis, jangan santai-santai ya menganggap enteng keadaan. Nah, inilah poin dari saya yang mungkin juga banyak orang kekhawatiran ataupun kecemasan yang sama yang saya rasakan dengan masyarakat luas di Indonesia ini.